Nafi. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia KPM 07 STM Wonogiri. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita bisa memulai. Silakan standby di depan ruang Zoom Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa yang sudah hadir juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semuanya keadaan sehat. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang digital Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi KPM 07 STIMAS Wonogiri dengan tema Sinergi Membangun Desa Berbasis Sumber Daya dan Inovasi. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya sebagai seorang muslim dan muslimah mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Ketua STIMAS Wonogiri Ibu Ati Nur Fatmawati SNIKOM yang sudah hadir, kemudian para wakil ketua 1, 2, dan 3 STIMAS Wonogiri, kemudian kami hormati juga Ketua Panitia KPM 07 STIMAS Wonogiri tahun 2026, yang kami hormati para dosen dan pendik STIMAS Wonogiri, dan yang kami sayangi bersama tentunya semua mahasiswa STIMAS Wonogiri Angkatan 2023 yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan KPM 07 di Wonogiri. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Umar Kadafi akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini selama beberapa waktu ke depan. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dengan Mars Taimas dan Himnes Taimas, kemudian nanti pembacaan doa, dan selanjutnya ada sambutan dari Ibu Ketua STIMAS Wonogiri, kemudian ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Mukminin MPD dan Ibu Mahda Inat Sanusi SHME, kemudian penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa, kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini akan berjalan lancar dan dapat bermanfaat dengan informasi-informasi dan edukasi yang diberikan oleh pemateri pada hari ini. Selanjutnya, mari kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa dalam keadaan tegap guna menghormati lagu bangsa Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars dan Himne STIMAS Wonogiri.
bersama dalam menuntut ilmu, meraih cita-cita di dalam kampus yang tercinta Sky Mas Wonogiri, membina rohani yang islami, berbakti pada negeri, religi kekaryaan dalam dharma perguruan tinggi. Maju Sky Mas Wonogiri, jaya Sky Mas Wonogiri. Di sini kita kan raih mimpi, menggapai ridho ilahi. Di sini kami mengabdi padamu Ibu Pertiwi, dalam membangun negeri. Kami tingkatkan prestasi, tumbuh tunas-tunas muda. Kami dari mahasiswa teguh berpegang tridharma demi Pancasila jaya. Di Sky Mas ku serahkan, ku gantungkan semua cita, kan diukir jiwa dan raga, semoga dapat karunia-Nya, semoga dapat karunia-Nya. Baik, terima kasih atas kesediaannya dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Asep Awaludin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Hanafi yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk memimpin doa pada acara sosialisasi KPM Komoditi dan masalah diri yang hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia dan mahasiswa yang banggakan, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa atas sekalian harapkan ridho rahmat dan karunia-Nya. Semoga kegiatan yang kita rencanakan KPM di bulan Juni yang akan datang ini diberkahi, dirahmati dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li ridha Kepada Rasulullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم العافات وتنزلنا بها من جميع الحاجات وتغفر بها من السيئات وترفعنا بها عندك درجات
الإجابة تبلغنا بأفضل الغايات وتبلغ الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد بما أنفق خاطر بما صدقه على سر الحقيقة وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه بالمقدار العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا وطن الكافرين وطن المسلمين وقنا وطن المؤمنين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار العظيم إنك أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Awaludin atas doa yang dipanjatkan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan atas acara pada hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua STAI Mas Wonogiri, Ibu Ati Nur Fatmawati SEMIKOM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat, tentunya nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian teman-teman ada di berbagai penjuru daerah sebegitu. Dan yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Amir Mukminin yang insya Allah besok begitu ya akan melaksanakan sidang terbuka. Semoga lancar. Mohon maaf saya belum bisa membersamai. Amin. Mohon doanya untuk pada Pak Amir ya teman-teman semuanya. Yeah. Kemudian Ketua LPM selaku penyelenggara yang punya gawe Ibu Nadiroh matur nuwun sudah mensupport begitu ya kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi, PAI Bu Rati, ES Pak Indra, kemudian HTN Bulina, Ekonomi Syariah, KPI Pak Zaki, kemudian di sini hadir LPM enggak? LPM Pak Indra, Pak Indra kan sudah jadi Kaprodi ES ya, masih terngiang. Ketua LPM-nya ya Pak Amir dan juga jadi ketua panitia begitu ya. Kemudian para sekretaris prodi di 4 prodi di sini terlihat ada Sekprodi KPI Noval, Sekprodi PAI Maulana, Sekprodi HTN Novan dan Sekprodi ES Hasbi. Ada nggak ini Hasbi? Oke, terus kemudian Paket 1 yang juga kayaknya ini harusnya sambutannya Paket 1 ya, karena kan yang PLT Bu Mahda ya, nanti Bu Mahda sekalian menyambut teman-teman selaku Paket 1 akademik. Kemudian Pak Sugi ada enggak ini Pak Sugi Paket 3? Kemudian teman-teman di seluruh yang saya sayangi mahasiswa STAI Mas Wonogiri, baik yang di kalau saya nyebutnya sebenarnya seharusnya semuanya STAI Mas Wonogiri, tapi memang faktualnya adalah teman-teman ada di kelas ada Al-Ibanah, kita masih ada Sunan Gunung Jati, kemudian masih ada Baitul Quran begitu ya. Nah, ini nanti teman-teman di 3 dan juga dari STAI Mas Wonogiri yang saya sayangi, meskipun kayaknya tadi sama operator sudah disiapkan diminta rename nama sama prodi. Nah, tapi saya lihat
Saya absen semuanya hanya ngasih nama, nggak tahu. Ini antara nggak ngerti caranya nge-rename atau males atau apa nggak tahu ini anak-anakku yang saya sayangi dari Sabang sampai Merauke dari huruf A sampai Z. Ini nggak ada yang rename nama sama prodi tapi semuanya nama aja. Tapi oke lah ya. Semoga nanti sesuai instruksi yang diberi begitu ya. Kalau diminta oh ya nim di rename nama sama prodi ya semoga dilaksanakan begitu. Nah, tema tahun ini adalah sosialisasi kuliah pengabdian masyarakat 07 tahun 2002. Nah, tadi sempat sudah temanya adalah sampai dengan huruf yang di empat prodi bisa saling guyup rukun sengkuyung bareng begitu ya. Kenapa? Karena memang jangan sampai kemudian teman-teman menimbulkan perbedaan-perbedaan itu jangan sampai nanti ada konflik begitu karena walau bagaimanapun teman-teman itu nanti akan berinteraksi biasanya kan kalau kuliah terus pulang ini kan melihat gitu ya dari pagi sampai pagi lagi bisa jadi kalau yang tinggal akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah ini nanti oleh arahan dari Bapak Ibu dosen yang hari ini begitu ya nanti akan diarahkan untuk apa-apa saja dan nanti semoga teman-teman bisa sabar kemudian dikurangi mengeluhnya, dikurangi sambatnya, dikurangi irennya, dan dinaikkan lapang dadanya, sembar segorone, dinaikkan empatinya, jangan sampai teman-teman juga empati karena tidak semua orang punya istilahnya punya kesamaan begitu ya. Teman-teman dibesarkan oleh orang tua yang berbeda, dibesarkan oleh lingkungan yang berbeda, tentunya ini akan membuat empati setiap orang berbeda-beda. Nah, jadi ketika nanti ada perbedaan, ini nanti jadi momentum pembentukan karakter teman-teman. Apakah teman-teman bisa jadi orang atau teman-teman hanya mengedepankan ego, pokoknya dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan berinteraksi dengan Bapak Lurah, Pak Camat, dan terutama Pak RT begitu ya. Nah, nanti tetap teman-teman yang solid apapun itu pilihannya pokoknya yang solid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tadi mungkin sempat dengar sedikit di awal percakapan experience saya yang ada di Pare. Ya, saya berada di Pare saat ini. Mohon doanya semoga cita-cita kita semuanya tercapai, diberikan jalan padang, jalan terang oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang segala sesuatunya itu tidak butuh proses ya, butuh proses perjuangan dan juga ini semua supaya tidak ada penyesalan istilahnya begitu. Jadi saya berharap niatkan semuanya, langkah-langkah teman-teman semuanya itu untuk ibadah, lebih dan kurangnya sebagai pengalaman, dan niatkan juga kalian menolong masyarakat sekitar dengan ikhlas, karena nanti itu teman-teman itu akan bersedekah banyak, bukan hanya dari uang, karena teman-teman juga akan bayar KPM kan, terus kemudian program pasti juga nanti ada biayanya, kemudian nanti energi, waktu, tenaga, waktunya juga yang sudah kerja jadi harus bagi, yang bensinnya kudune entek 10.000 dadi 20, biasanya 20 dadi 50 begitu ya. Pokoknya istilahnya bismillah, saling menguatkan, niatkan untuk ibadah dan ini adalah bentuk sedekah teman-teman ketika KPM ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, dimudahkan oleh Allah dan teman-teman lebih peka membawa ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen di Saimas dipraktekkan ke masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ati Nur Fatah STMikom sebagai
Ketua STM Wonogiri yang memberikan arahan untuk semua mahasiswa angkatan 2023 yang akan mempersiapkan SBM pada tahun ini. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak calon Dr. Amir Mukminin. Atau sudah boleh dipanggil dokter ya, Pak? Boleh. Pak Dr. Amir Mukminin MPD. Oke, sebelumnya kami himbau kepada semua mahasiswa STM Wonogiri yang akan melaksanakan KPM pada tahun ini, silakan menyiapkan alat tulisnya dan siapkan pertanyaannya untuk materi pada hari ini, ya, karena akan ada banyak informasi. Nanti teman-teman silakan bertanya, kami berikan waktu tentu saja kepada teman-teman semuanya. Sekitar 15 menit, Pak Dr. Amir Mukminin untuk materi pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Amir, kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Mas Kadafi. Sebelumnya, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Ampun. Sudah nggih? Jelas, Pak. Iya, siap. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Ati Nur Fatmawati selaku Ketua Staimas Wonogiri, yang saya hormati Ibu Mahda Intan Sanuti selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Staimas Wonogiri, yang saya hormati Ibu Nadiroh selaku Ketua LPPM Staimas Wonogiri, yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Indra Setiawan, Kaprodi PHI Ibu Rate, Kaprodi HTN Ibu Dr. Ruslina, Kaprodi KPI Ahmad Zaki Faiz beserta sekprodinya masing-masing, Bapak Ibu dosen DPL, kemudian mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tiada bosan-bosannya, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan baik berupa jasmani maupun rohani. Kita wajib bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda yang besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, saya mau absensi dulu ini ya. Untuk mahasiswa yang dari Pondok Pesantren Baitul Quran, sudah ada yang hadir? Mohon ada yang menjawab salah satu atau salah dua. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak, hadir. Oke, siap. Mas Oke. Alfan Al-Mahali. Hadir. Oke. Untuk Oke, siap. Ready Untuk Pak kali. Rosidah, oke. Mancing Untuk nih. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti didengarkan, dicermati, dipahami loh ya. Karo mancing. Oke Pak, siap. Sanu. Nyari karo mancing. Terus kemudian dari Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Kismantoro, ada yang sudah hadir? Hadir, Pak.
Oke, Mbak Cindy Novita Rahmawati. Oke, baik. Al-Ibana Ismantoro. Mbak atau Mas ini, Denny? Mbak Denny ya? Kemudian dari pusat tentunya sudah hadir semua ya. Prodi PAI, ada yang hadir? Prodi Hadir, PAI, hadir. pusat. Oke, Prodi Ekonomi Syariah, pusat. Ummu Salamah. Prodi KPI. PAI, ES, KTN, KPI. KPI sudah? KPI semester 6 ada? Pusat? Sudah? Ada yang hadir? Hadir. Oke, baik. Berarti sudah hadir semua ya, karena memang sesi sosialisasi ini sangat penting terkait pelaksanaan KPM 07 2020. Baik, teman-teman semuanya, apakah slide saya terlihat, teman-teman? Lihat. Sudah terlihat, teman-teman semuanya, slide saya? Terlihat, Pak. Nggih, Pun. Langsung. Oke, baik, terima kasih. Aman. Baik, jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin mensosialisasikan terkait pelaksanaan KPM 07 tahun 2026 yang insya Allah nanti akan kita selenggarakan di bulan Juli Agustus. Yang perlu kalian pahami bersama, yang pertama yakni terkait tema besar yang akan kita angkat di tahun 2026 ini adalah yang sudah disampaikan Bu Atik tadi dan Mas MC, bahwa memang tema kita ini adalah sinergi membangun desa berbasis sumber daya dan inovasi. Ini sejalan dengan Renstra LPPM Mas Wonogiri, yang mana di dalam Renstra itu di tahun 2022 sampai dengan 2026 ini adalah riset dan publikasi berorientasi inovasi berbasis teknologi keberagamaan. Kemudian yang kedua terkait ekoteologi, yang mana memang ini termasuk salah satu protas Kemenag atau yang dinamakan program prioritas Kemenag. Kemudian yang ketiga yakni dari ekonomi sirkular, yang mana eh, yang isu yang lagi hits di tahun ini seperti itu. Kemudian di dalam bahasa Inggrisnya ini sinergi in research, budget Village Development and Innovation. Selanjutnya yakni jenis KPM 07. eh, ini ada 3, sebenarnya ada 4. Yang pertama internasional. Nanti internasional itu nanti Pak Insya Allah Ibu Ketua dan juga jajaran pimpinan itu akan mengkolaborasikan STAIMAS dan juga UNIZA, Universitas Zainal Abidin Malaysia, yang insya Allah nanti akan ikut dalam program KPM kita. Kemudian yang kedua yakni reguler. Kemudian yang ketiga KPM Peduli Bencana. KPM Peduli Bencana ini nanti kita akan tempatkan Aceh atau Pemalang. Nah, ini kuotanya kurang lebih minimal 15 khusus untuk laki-laki. Dan yang keempat sebenarnya KPM moderasi beragama, yang ini sebenarnya sudah berjalan 4 tahun, tapi di tahun ini ternyata dari kedua kampus, kita kolaborasi dulu itu ada 3 kampus,
UIN Ponorogo, Staben, dan Staimas. Akan tetapi di tahun ini kedua kampus ini belum ada anggaran yang atau bisa dikatakan eh, tidak menyelenggarakan atau tidak mau menjadi tuan rumah karena kebetulan tuan rumahnya kemarin itu dari kampus kita atau Staimas Wonogiri. Akhirnya kita ada asal saran dari Bu Ketua LPPM ya nggak usah dimunculkan di sini karena memang belum belum ada. Kemudian lokasi KPM, nah ini lokasi KPM ini nanti tempatnya yakni untuk yang internasional, Pak, Insya Allah ini di Wonogiri, lebih tepatnya di Pokok Kidul ya. Kemudian reguler ini ada di Jatipurno, kemudian Selogiri, kemudian Slogohimo, kemudian Pracimantoro. Kemudian untuk KPM peduli bencana ini tadi yang saya sampaikan di depan ini insya Allah di Aceh atau Pemalang. Apakah nanti ada yang berminat? Kalau memenuhi kuota, Pak, insya Allah akan diagendakan. Tapi kalau memang toh kuotanya tidak terpenuhi ya kita alokasikan di KPM reguler seperti itu. Kemudian DPL, nah ini DPL-DPL yang nanti akan muncul di masing-masing kecamatan karena kebetulan di masing-masing kecamatan itu nanti Pak, insya Allah ada mengkerucut ke desa-desa. eh Seperti yang jenengan lihat bahwa Jatipurno ada Bu Devina, Fatma, kemudian Pak Dr. Asep, kemudian di Wonogiri ada Bu Nadiro, Bu Dr. Dewi, kemudian Mbak Windari, dan seterusnya. Ini DPL-DPL yang nanti akan membimbing jenengan, khususnya di masing-masing kelompok. Kalau jenengan milih tempatnya tergantung di mana. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting juga bahwa memang di sini ada persyaratan atau peserta KPM 07 tidak tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa memang persyaratan di sini ini ada satu yang pertama mahasiswa itu aktif stay Mas Wonogiri. Kemudian yang kedua telah menyelesaikan studi minimal itu 120 SKS. Artinya mahasiswa yang ikut KPM itu harus sudah lulus dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian yang ketiga, lancar membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, sehat, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kelima, mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali. Dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Kalau toh itu sudah berumah tangga, nanti bisa izin dari suami. Dan sebaliknya, kalau suami ya izin ke istrinya seperti itu. Kemudian yang keenam, memiliki komitmen kebangsaan, kemampuan keislaman, pemahaman moderasi beragama, dan jiwa pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketujuh, telah menyelesaikan beban akademik maupun administratif, artinya biaya SPP semester 1 sampai dengan 5 dan juga biaya KPM seperti itu. Itu harus sudah lunas. Kemudian yang terakhir, siap untuk mengikuti rangkaian KPM sesuai dengan ketentuan. Artinya nanti kurang lebih 45 hari terkait pelaksanaan KPM. Next. Lah ini program kerja unggulan KPM 07 berdasarkan Renstra Staimas dan arahan berbagai pimpinan di Staimas Wonogiri tadi bahwa memang yang tidak kalah penting ini yang pertama yakni digitali desa. Digitali desa ini nanti proses transformasi layanan publik, tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi desa dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas data. Contohnya saja nanti misalnya di Prodi KPI misalnya membuat SID, Sistem Informasi Desa, tempat KPM-nya misalnya itu. Kemudian yang kedua yakni terkait ekoteologi, seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa memang PROTAS atau program prioritas
prioritas Kemenak itu ada 8. Yang pertama penguatan kerukunan, kemudian ekoteologi, kemudian layanan keagamaan, yang keempat pendidikan unggul, 5 pesantren, 6 ekonomi umat, yang 7 haji, 8 digitalisasi tata kelola. Kebetulan kita memilih ekoteologi yang mana nanti sebuah pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ekoteologi memandang bahwa menjaga alam bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan bagian dari bentuk keimanan dan ibadah kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Contohnya yakni nanti ada Grand Moskow atau Masjid Hijau. Ini ada edukasi penghematan air wudhu melalui sistem resapan dan penggunaan panel surya untuk penerangan masjid. Atau misalnya dakwah lingkungan, menyusun materi khutbah atau kajian majelis taklim yang secara khusus membahas dalil-dalil Al-Quran tentang larangan merusak alam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yakni ekonomi sirkular. Ini ekonomi sirkular ini adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalisir sumber daya secara terus-menerus. Berbeda dengan berfokus pada prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang untuk menciptakan nilai ekonomi baru barang yang dianggap sampah. Contohnya ya bank sampah digital, mengelola sampah anorganik, plastik atau kertas warga yang hasilnya ditabung secara digital menggunakan aplikasi sederhana atau buku tabungan. Atau bisa dikatakan kalau di Pokok Kidul itu kemarin saya ngobrol dengan Bu Nadhiroh itu sudah ada yang namanya sodakoh menggunakan jelantah. Nah, seperti itu. Nah, itulah nanti yang program-program kerja unggulan di KPM 07 yang akan kita angkat seperti itu. Nanti lebih jelasnya, nanti akan lebih jelas dan detailnya itu ketika pembekalan. Ini hanya gambaran-gambaran saja. Kemudian, ini suara saya masih terdengar ya, teman-teman? Masih, Kak. Putus-putus, Pak. Oke, baik. Putus-putus. Sinyal. Nanti saya share materinya. Kemudian etika dan tata tertib di lapangan. Ini secara garis besar saja saya sampaikan. Moderasi menjaga toleransi dan menghargai adat istiadat setempat. Jadi nanti mahasiswa seperti yang sudah disampaikan Bu Ketua tadi tidak boleh yang namanya kita itu ibaratnya tamu, jadi harus benar-benar menghormati adat istiadat setempat atau tempat KPM kita. Terutama di bagian moderasi beragama, toleransi dan sebagainya. Kemudian kode etik mahasiswa, larangan terlibat politik praktis, menjaga nama baik alma mater, dan tata cara berpakaian. Kemudian komunikasi, jalur komunikasi antar mahasiswa, nanti mahasiswa itu komunikasi yang pertama itu ke DPL. Baru DPL nanti ke kepala desa atau ke LPPM. Jangan sampai nanti mahasiswa itu komunikasinya langsung ke LPPM atau kepala desa, padahal ada DPL-nya karena DPL di sini adalah sebagai istilahnya orang tua jenengan seperti itu yang bertanggung jawab. Artinya kalau ada problem, ada masalah apapun itu nanti tanya ke DPL, baru DPL nanti bisa langsung ke LPPM atau panitia seperti itu. Kemudian luaran output yang diwajibkan. Nah, ini sekilas saja juga terkait laporan akhir berbentuk cetak dan soft copy. Kemudian produk publikasi ini berupa video dokumenter di YouTube atau TikTok, artikel, berita di media massa,
kemudian artikel jurnal pengabdian masyarakat. Nah, nanti lebih detailnya ketika pengabdian, ketika pembekalan seperti itu. Kemudian penilaian KPM 07 2026 ini sekilas juga bahwa memang penilaian itu tidak mutlak dari DPL akan tapi juga dari tempat KPM dengan kepala desa dan juga itu yakni eh, perangkat desa yang disuruh menjadi koordinator di kelompok jenengan seperti itu. Yang pertama ya ini tahap presentasi program kerja KPM. Ini nanti ada presentasi program kerja, ini 10% penilaiannya. Kemudian yang kedua tahap pembekalan pembekalan KPM. Ini mohon maaf ini double. Pembekalan KPM dan proposal itu 10%. Kemudian tahap pelaksanaan penilaian dari pembimbing dan juga desa itu 30%. Kemudian logbook mahasiswa ini dinilai oleh DPR 20%. Kemudian ujian dan laporan KPM dosen pembimbing lapangan atau DPL itu 3%, totalnya 100%. Kemudian untuk timeline lah ini yang paling penting juga. Timeline pelaksanaan KPM 07 2026. Yang pertama yakni pendaftaran ini mulai hari ini ya. Mulai hari ini tanggal 13 Februari sampai dengan 31 Maret 2026. Karena memang nanti akan segera kita eh, laporkan ke MPP ya. MPP, Kesbangpol dan juga Baperida terkait nama-nama mahasiswa yang akan ikut KPM seperti itu. Karena memang disuruh segera. Makanya ini kalau bisa nanti teman-teman segera dipersiapkan apa itu persyarat-persyaratannya. Nanti dari pihak panitia akan meng-share link Google Form untuk pendaftaran. Kemudian untuk pembayaran KPM 07 ini sebesar 1.250.000. Ini bisa dibayar dua termin. Yang pertama mulai tanggal hari ini tanggal 13 Februari sampai dengan 31 Maret ini 650. Kemudian termin kedua 1 April sampai dengan 10 Juni ini 600.000. Kemudian pembekalan DPL dan peserta KPM. Lah ini pembekalan nanti ini sudah sehabis Idul Fitri ya, ini tanggal 9 Juni. Ini pembekalannya. Kemudian survei lapangan oleh mahasiswa. Ini nanti jangan survei ke lapangan, desanya mana dan sebagainya. Ini tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2026. Kemudian yang kelima, penyusunan proposal proker oleh peserta KPM. Ini mulai tanggal 19 sampai dengan 26. Artinya gini teman-teman semuanya, pasca pembekalan dari tanggal 9 ini bisa segera langsung membuat. Nanti agar supaya di timeline penyusunan proposal ini jenengan sudah ada renrengan atau ada gambaran yang kurang lebih tadi tema-tema besar yang akan kita angkat di program atau KPM 07 2026. Kemudian presentasi program kerja ini tanggal 30 Juni 2000. Kemudian ini pelepasan peserta nanti diseremonialkan di kampus. Pelepasan ini tanggal 7 Juli 2026. Kemudian pelaksanaan KPM mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2026. Ini kurang lebih 45 hari. Kemudian penarikan peserta KPM ini tanggal 21 Agustus 2026. Kemudian penyusunan laporan oleh peserta KPM ini tanggal 10 sampai 20. Artinya ini sebelum penarikan kalau bisa itu laporan ini sudah harus selesai, baik itu laporan individu maupun kelompok. Jadi jenengan sudah tidak ada tanggungan lagi karena memang setelah daripada KPM ini nanti juga jenengan masih ada PPL, ada yang magang dan seterusnya. Karena memang semester 7 ini sudah kerana praktek seperti itu. Kemudian presentasi hasil KPM ini tanggal 26 Agustus 2026.
Kemudian yang terakhir, pengumpulan laporan dan penilaian DPL ke peserta KPM 07 ini tanggal 30 Agustus 2026. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman semuanya, ini juga saya sampaikan bahwa memang kurang lebih nanti eh, di satu kelompok itu ada 11 mahasiswa. Artinya nanti tempat-tempat yang sudah saya sampaikan tadi, ketika nanti dalam satu kelompok itu sudah, dalam satu tempat itu sudah 11, itu nanti otomatis jenengan akan masuk ke pilihan yang kedua. Ketika pilihan yang kedua juga ada 11 nanti harus mengikuti dari panitia, artinya pembagian dari panitia. Tidak boleh ada yang protes atau tanya seperti itu karena memang flotanya ini nanti cepat-cepatan. Makanya nanti mahasiswa yang sudah selesai forum ini segera daftar agar supaya segera eh, bisa memilih tempat seperti itu. Kemudian untuk rincian biaya, nah rincian biaya tadi 1.200.000 itu untuk apa saja? Ini yang pertama yakni untuk living cost, ini 100, kemudian buku panduan, kemudian ada jaket, ada tote bag, dan layar, ada transport survei, ada transport pelepasan, ada transport penarikan, ada bimbingan DPL, ada souvenir KPM, dan lain-lain. Ini totalnya 1.250.000. Kemudian ini yang terakhir yakni alur pembayaran awal sebesar 650.000. Ini bisa 31 Maret. Kemudian mengisi Google Form pendaftaran melalui Google Form dengan mengunggah bukti pembayaran. Yang ketiga, milih lokasi KPM 07 2026. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Dr. Amir Muhyiddin atas materi yang diberikan. Nah, sebelumnya kita simpan dulu pertanyaannya karena kita akan beralih ke pemateri kedua, yaitu Ibu Mahda Intan Santi, SHME, yang akan menyampaikan materi kedua. Waktunya lebih kurang 15 menit, Ibu Intan. Nanti setelah Ibu Intan menyampaikan materi, baru akan kita buka eh, bagian pertanyaan ya untuk mahasiswa semuanya. Silakan Ibu Intan. Mas, mungkin pertanyaan dulu aja ya. Oh, langsung pertanyaan saja ya. Ya, langsung saja. Oke, boleh. Kalau begitu, kita buka sesi tanya jawab langsung kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan KPM pada tahun ini. Silakan. Untuk beberapa mahasiswa, mungkin 3 pertanyaan dulu kali ya. 3 pertanyaan dulu untuk semua mahasiswa. Kami persilakan. Mahasiswa Prodi KPI, mana nih? Ayo tanya-tanya mengenai kegiatan KPM. 3 orang boleh. Halo teman-teman semua, silakan Ki, bertanya. nek menengah ini ada dua kemungkinan Mas hadapi. Nek Gimana Pak? satu itu paham, yang dua ini belas ora paham. Antara paham atau ora Belas paham. berapa paham? Izin Gimana bertanya, teman-teman? Pak. Halo, udah jelas semuanya atau bagaimana? Jelas. Ruang. Izin bertanya, Pak. Sekolah, sekolah. Boleh, boleh. Lah, Silakan. lah, Ini mana nih? gimana? Silakan aktifkan kameranya. Aktifkan kameranya biar kita tahu semuanya siapa yang bertanya.
Yang malu mungkin di secara langsung melalui tatap muka boleh di chat ya, kolom chat teman-teman mahasiswa untuk bertanya boleh. Izin bertanya, Pak. Kalau misal Silakan. satu Aziza, prodi, silakan. misal satu prodi itu eh, harus berpencar atau boleh berdua, Pak? Oke, itu saja. Iya itu, Pak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Amir. Untuk satu prodi itu gimana Pak? Oke, jadi untuk pembagiannya nanti tentu di masing-masing kelompok itu ada 4 prodi itu karena memang 4 prodi itu unsurnya berbeda-beda. Artinya di PAI mungkin nanti bidang dakwahnya, kemudian mohon maaf kok ajar dan sebagainya lah karena memang dia tupoksinya itu sebagai guru, ya jadi guru TPQ atau istilahnya khutbah Jumat dan sebagainya. Kemudian yang KP ini desain grafis, kemudian website dan sebagainya. Ekonomi terkait kegiatan ekonomi syariah perbankan atau bagaimana ya. Kemudian HTN juga ini terkait hukum dan sebagainya. Artinya gini teman-teman, pasti nanti di masing-masing kelompok itu harus ada 4 unsur itu. Kalau di KP itu mahasiswanya, mohon maaf ya, misalnya ada 6, ini kemungkinan ya satu kelompok bisa jadi ada yang satu gitu. Ada yang dua, mungkin cuma satu kelompok. Yang jelas nanti pisah-pisah semua. Beda dengan PAI karena PAI kebetulan misalnya 40, ya paling tidak itu dalam satu kelompok itu ada 5 orang, bahkan sampai 8 orang karena memang personilnya banyak seperti itu. Itu Mas Kadafi. Oke, terima kasih Pak Dr. Amir atas jawabannya. Gimana Mbak Aziza? Bisa dipahami mungkin? Nah, perlu Bisa, saya Pak. sampaikan juga, gimana Mbak Aziza? Oke ya. Bisa dipahami. Baik, perlu saya sampaikan juga terkait desa ya tadi kan cuma kecamatan nih. Tadi untuk Jatipurno itu desanya Slogorno, kemudian Wonogiri itu insya Allah di Pokoh Kidul, kemudian Selogiri itu di Sendang Ijo, kemudian Slogohimo itu di Waru, kemudian Pracimantoro itu desa Lebak. Jadi itu desa-desa yang muncul. Nah, desa-desa itu muncul ini berdasarkan arahan dari Bapeda dan juga Kesbangpol Wonogiri. Ada kebetulan di bulan-bulan itu juga banyak kampus-kampus yang melaksanakan KPM atau KKN. Arahan dari Bapeda dan juga Kesbangpol bahwa kalau bisa di dalam satu desa itu jangan sampai ada kampus lain, artinya ya nek misalnya Setaimah ya Setaimah stok gitu. Kemudian kampus yang lain itu ditaruh di tempat yang lain. Seperti itu. Oke, itu Mbak Aziza. Dapat dipahami ya. Dan untuk teman-teman semua mahasiswa juga. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pemateri kedua? Kami persilahkan. Izin bertanya Bapak, tadi mengenai lokasi kan tadi apa enggak di yang domisili terdekat dulu dimasukkan ke situ Pak. Ibaratnya kalau rumahnya yang kidul dimasukkan ke kidul. Karena kalau ibaratnya masuk ke kidul, rumahnya kidul, terus ke Etan itu agak kesusahan sih Pak. Keetan. Keetan. Bisa dijawab Pak. Pak Amir langsung Baik, Pak. baik, bisa. Baik, jadi gini Mbak, terkait makanya makanya nanti untuk eh, eh, tempat sesuai domisili itu segera daftar di tempat yang memungkinkan, artinya yang terdekat dari rumahnya masing-masing. Karena kan yang tahun jenengan, saya sendiri juga nggak paham lebih lebih tepatnya kan, artinya dengan sendiri yang bisa mengukur jauh mana, oh ini tempatnya jauh dengan rumah saya, oh ini dekat dengan rumah saya. Artinya nanti seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ketika jenengan itu nanti sudah mendaftar
kan ada dua pilihan nih nanti di Google Form itu, pilihan pertama dan kedua. Ketika jenengan mendaftar di 11 pertama, otomatis jenengan akan ditempatkan di situ. Kemudian kok delalah jenengan mendaftar di ke-15 pertama, otomatis nanti akan diterjunkan di pilihan yang kedua. Nah, pilihan dua sudah penuh juga. Nah, itu nanti akan diacak sesuai dengan dari panitia, akan disesuaikan di mana. Karena itu juga penting juga terkait pembagian tadi, karena memang khusus untuk prodi HTN sama prodi KPI itu kan mahasiswa sendiri sedikit nih, ngapunten. Itu nanti otomatis kalau misalnya jumlahnya KPI 6 ya Mas ya. Jumlahnya 6. 6 itu otomatis jumlahnya kelompoknya 5. Otomatis ada yang sendiri gitu loh. Ada yang berdua itu cuma satu kelompok. Lah HTN ada berapa? Ini tadi kelihatannya mahasiswa ada HTN ada berapa, Mbak? HTN ada 3, Pak, yang aktif. Kalau Nah, semuanya itu ada 5. Tapi kita bertiga nggak masalah, Pak. Kalau dipencar nggak apa-apa. oke. Jadi seperti itu. Artinya nanti Mbak Uta misalnya, Mbak Uta aslinya rumahnya mana? Kebetulan saya Muntoronadi, Pak. Lah, Untoran Nadi yang terdekat dari yang anu tadi yang saya share tadi, tempat-tempatnya tadi mana kira-kira? Praci, kalau nggak Praci ya di Wonogiri. Lah itu monggo nanti jenengan pilih, maka artinya nanti eh insya Allah nek misalnya itu sudah jenengan eh, masuk ke 11 pertama, insya Allah nanti tidak tidak akan dirubah seperti itu. Karena memang yang menyesuaikan domisili itu kan jenengan yang tahu gitu loh. Lah kemudian kan di sini kan mahasiswanya terutama ini yang prodi HTN dan juga KPI ini, karena memang istilahnya apa itu nggak terlalu banyak, jadi otomatis pisah seperti itu. Dan juga untuk domisili itu nanti menyesuaikan monggo pendaftar tercepat. Makanya saya mohon nanti Mbak Utan segera daftar saja sekiranya yang memungkinkan di tempat yang mana gitu. Nanti setelah sosialisasi ini akan di-share ya link pendaftarannya. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Monggo Mas Kalau Diva. izin bertanya, Pak. Silakan, Ya, Mas Khairin. Eh, itu Pak terkait yang di Aceh sama di apa di Pemalang tadi itu regulasinya gimana Pak? Atau maksudnya pembayarannya berbeda atau gimana? Dan satu lagi terkait itu misal misal nih rumah saya kan di Pokoh Pak. Misal saya milih di Pokoh, apakah biaya KPM-nya bisa dikurangi Pak? Mungkin. O- oke, baik, terima kasih Mas Ahmad Khairin. Menjawab yang pertama tadi terkait KPM yang ada di Aceh dan juga Pemalang itu kuotanya 15. Ketika kuota 15, ketika nanti tidak memenuhi kuota, otomatis tidak akan berangkat. Ketika memenuhi kuota 15, nanti untuk lamanya sama, kemudian bayarnya juga sama. 1.250.000. Lah, kemudian regulasinya seperti apa? Regulasinya nanti eh, kemarin Bu Ketua menyampaikan ke saya nanti akan diikutkan dari kampus Insip ya. Jadi kalau di Pemalang itu kebetulan ada relasi di kampus Insip, nanti akan digabung di kampus Insip. Jadi nanti ada partner, jadi di Aceh juga maupun di Pemalang itu ada kampus yang sudah ber-MOU dengan STAIMAS, dan nanti kita gabung di sana untuk yang namanya melaksanakan KPM peduli bencana seperti itu. Karena memang itu penting juga, karena semboyan dari Kemenak itu juga KPM terlibat langsung dalam eh, mengatasi daripada bencana itu atau membantu bencana tersebut. Kemudian terkait pembayaran,
entah jenengan rumah pokok mbuh Ngadirojo mbuh Surabaya tetap itu bayarnya sama Mas. 1.250.000. Berarti rugi tempat tidur ini, Mbak. Rugi tempat tidur? Maksudnya gimana? Iya iya kan gini, kan kalau pokok misal pokok gitu kan bisa pulang pergi kan, Pak. Jadi kita memfasilitasi diri kita sendiri gitu loh. Dan nanti jenengan milih yang Pracimantoro juga bisa. Jadi jenengan di Pracimantoro tidur di sana 45 hari berarti. Atau di Slogoretno itu juga ben suasananya juga berbeda. Umay Pokok gitu loh. Umay Pokok kok KPM Pokok Kidul ya terlalu Oh, eh, menantang. Ya maksudnya kalau bisa di biayanya dikurangi kan saya pilih di pokok gitu, Pak. Terkait biaya tetap sama Mas. 1.250.000. Begitu Mas Khairin, bisa Oke, dipahami Mas. baik, Pak. Terima Bisa. kasih. Masih ada yang bertanya, kami persilakan. saya Pak bertanya. Pak, saya izin bertanya. Dua ya. Monggo, monggo. Fajar. Oh, gini Pak, kan di Staymas kan ada reguler dan non reguler. Terus ada yang di apa namanya pondok-pondok itu. Apa itu disendirikan atau dari satu semua ya Pak? Oke. Masih ada lagi? Udah itu saja Pak. Misal yang non reguler disendirikan atau yang reguler sendirikan apa gitu atau dicampur dari semua yang sama yang pondok-pondok gitu. Oke, monggo dijawab paham ya. Baik untuk kelas, untuk pembagian itu nanti reguler dan juga non reguler itu nanti ada yang campur, ada yang disendirikan. Jadi nanti istilahnya untuk yang pondok BK dan juga pusat itu nanti akan jadi satu. Artinya ya dalam satu kelompok itu pasti ada yang BK dan juga pusat seperti itu. Jadi campur Mas nanti. Baik Pak, baik. Oke, selanjutnya kami persilakan sebelum Pak, izin bertanya. ya, Mohon maaf silakan sebelumnya. Adit. Mengenai perizinan, Pak. Perizinan di KKN kemarin kan kita tahu di tahun kemarin itu ada yang bisa disambi dengan kerjanya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Ali atas pertanyaannya. Jadi untuk pelaksanaan KPM itu sebenarnya kesepakatan kelompok masing-masing. Artinya jenengan jangan sampai ada salah satu atau dua itu yang iren. Oh Mas Ali gue loh mulai hae lah yang lain. Eneng kene nginep lah. Artinya tergantung komunikasi ini jenengan dengan satu kelompok itu Mas. Memang kalau kami dulu di kampus kita terutama itu memang 45 hari itu wajib mukim di sana. Ketika mau pulang itu pun harus izin ya dengan kelompoknya, bukan kok dengan DPL enggak, tapi dengan kelompoknya karena memang yang nanti akan membawa baik buruknya KPM jenengan di masyarakat itu adalah kelompok jenengan. Artinya jenengan nanti misalnya toh ibaratnya tidak bisa mukim, tetapi sudah ada komunikasi. Artinya saya nggak mungkin, tapi saya akan bertanggung jawab di bagian pengajaran atau bagian istilahnya apalah yang sekiranya nanti itu untuk mengganjeli hal-hal yang sekiranya jenengan tidak bisa terpenuhi seperti itu. Nah, itu tergantung komunikasi nih jenengan dengan tim jenengan di satu kelompok. Seperti itu. Artinya kampus tidak membatasi terkait kamu ikut berapa dan sebagaimana, tetapi yang jelas program kerja terrealisasi, kemudian satu kelompok itu bisa solid, bisa saling melengkapi, dan kemudian selama 45 hari itu bisa goal program kerjanya sesuai dengan apa tema yang diangkat dari Setaimas itu sendiri, seperti itu, Mas.
Gimana Mas Ali? Bisa dipahami? Baik, Pak. Sudah bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Untuk mahasiswa mungkin dari pondok yang hadir, mungkin bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Mungkin dari Al-Ibana, Sunan Jati atau Baitul Quran, mahasiswa yang di sana, monggo menyampaikan pendapatnya, saya itu. Tidak ada lagi, ya. Sebelumnya kami mohon maaf kepada mahasiswa semuanya karena materi 2 kita tidak dapat hadir untuk memberikan materi karena berhalangan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kami mohon mungkin closing statement ya dari Bapak Dr. Amir Mukminin untuk semua mahasiswa STAIMAS Wonogiri yang akan melaksanakan KPM 07 pada tahun ini. Silakan Pak Amir. Baik, terima kasih Mas Gadafim. Sama yang disampaikan Bu Ketua tadi bahwa memang di sini jenengan nanti adalah akan mengimplementasikan daripada ilmu secara teori di kampus, kemudian untuk mengaplikasikan di masyarakat ya. Artinya jenengan apa-apa yang jenengan peroleh selama kuliah semester 1 sampai dengan 6 itu nanti akan di masyarakat. Baik itu ibaratnya yang bisa ngajar ngaji, kemudian membuat website dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh jenengan harus benar-benar solid di sini adalah alma mater STAIMAS yang dibawa. Jangan sampai jenengan nanti ngapunten oh ada mahasiswa yang tidak solid atau bahkan membuat kegaduhan di lingkungan tersebut. Naudzubillah ya jangan sampai. Jenengan harus benar-benar solid, kemudian saling melengkapi antara satu dengan yang lain karena memang itu nanti akan diuji benar-benar ketika jenengan tahu karakter yang sesungguhnya temen jenengan itu ya ketika di KPM. Jadi nanti oh biasanya dek iki sing tang ini esuk iki sing tang ini bangungan lah kan kelihatan. Lah makanya benar-benar harus rajin seperti itu. Kemudian bisa juga nanti itu biasanya kalau dulu-dulu itu ada juga yang cinlok seperti itu ya. Cinta lokasi dengan lingkungan ataupun dengan teman sekelompok lah. Karena jenengan kan istilahnya umur-umurnya itu sudah mendekati masa-masa masa-masa pernikahan ya seperti itu. Artinya ya semoga semoga nanti misalnya kalau memang toh jodoh seperti itu. Kemudian yang terakhir yang pada prinsipnya eh, kelas manapun artinya di pondok Baitul Quran atau SGJ atau Alibana atau semua sama. Jadi jenengan itu ya mahasiswa STAIMAS bawalah alma mater dengan baik, jaga sopan santun, kredibilitas dan eh, nama baik jenengan dan juga alma mater. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Amir Mukminin untuk materi yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan KPM yang mahasiswa STAIMAS Wonogiri. Semoga apa yang disampaikan itu dapat menjadi input yang baik ya bagi teman-teman mahasiswa semuanya ya, dicatat dan dipahami bersama untuk kegiatan KPM yang akan dilaksanakan nanti. Nah, selanjutnya mari kami mohon untuk semua yang hadir pada ruang digitalnya masing-masing untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Mbak Aulia. Silakan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir untuk menyalakan kamera dan bersama gitu. Kita gerakan dulu, mungkin kerudungnya, mungkin rambutnya. Ini ada 4 slide dulu. Jadi kita nanti akan melakukan foto 4 kali ya. Kameranya.
Halaman kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ketiga ini tidak ada yang mengaktifkan kamera. Yang keempat, Oke, sudah Mbak Aulia? sudah Pak. Terima kasih. Dan teman-teman semua yang telah hadir, baik itu dari kampus Pusat STEMAS Wonogiri ataupun dari Al-Iwana Sunan Gunung Jati, kemudian Baitul Quran, kemudian Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada ruang digitalnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua STEMAS Wonogiri, Ibu Ati Nur Farmawati, para Wakil Ketua STEMAS Wonogiri, Ibu Kepala LPPM STEMAS Wonogiri, kemudian Bapak dari Kepala LPM ya, Pak Amir Mukminin dan sebagai Ketua Panitia, kemudian para dosen dan tendik semuanya yang telah hadir, dan terutama kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KPM pada tahun ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya Muhammad Umar Kadafi pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di ruang Zoom. Nanti akan ketemu lagi ketika pembekalan ya. Silahkan segera daftar. Ini sudah saya share. Kami share di masing-masing prodi untuk dicek prasyarat-prasyarat apa yang harus di-upload seperti itu. Semangat semuanya sambil kuliah, sambil daftar. Amin, amin. Kuatkanlah Amin. dompet ini ya Allah. Amin, amin. Masih parah sih. Izin live ya teman-teman karena kebetulan ada agenda selanjutnya untuk Nggih, Pak. rapat dengan prodi PAI. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Rosai. Info loker teman-teman. Ini nyala nggak sih kamera? Faros biasa ya, Faros biasa. Faros pendidikan, Faros.